Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita lanjutkan ke video tutorial tentang State Manager GetX ini yang kedua. Nah, jadi di sini aku mau menjelaskan, karena aku tidak mempunyai PPT-nya, jadi sini aku menjelaskan. Jadi State Manager GetX itu dia punya dua, yaitu ada reaktif sama simple. Yang reaktif itu dia pakai OBX dan GetX, sedangkan yang simple itu dia pakai GetBuilder. Oke, jadi nanti kita akan belajar tentang dasarnya ya. Jadi kemarin kita sudah yang namanya pakai yang langsung itu. Nah, sekarang kita mau langsung belajar yang paling dasar ya teman-teman ya. Nanti kita mempraktekkan langsung ya, karena kemarin kita sudah buat ini. Jadi aku sebentar ingin memperkenalkan ini dari terminalnya dulu. Kemarin aku sedang melatih Nah, ini kan kemarin kita sudah mengcoding yang angka ini. Nah, ini baru aku hubungkan di layar HP ku ya. Jadi kemarin kita sudah berhasil ya menggunakan pakai Chrome. Di sini nanti dia bisa, misalkan dia bisa ganti-ganti angkanya, itu background belakangnya itu pakai ini, itu dia gelap seperti itu. Nah, untuk angkanya ini wait, lupa. Nah, jadi tadi kan kodenya sudah aku perbaiki nih di bagian main dart-nya. Jadi kan ketika dia pencet plus itu dia angkanya nggak jalan. Nah, ini tadi tuh angkanya nggak jalan itu dikarenakan di kontrol-kontrol ini kita hanya mengisi isdart-nya, sedangkan isdart-nya itu ada di main dart. Jadi mungkin ini juga aku bertanya sama AI karena ini tuh nggak berjalan itu kenapa? Karena itu sama dia diperbaiki karena dia bagian OBX-nya gitu, seperti itu. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau misal berkurang nih, ini bisa dikurang, ini bisa ditambah. Terus nanti ini bisa berubah ininya. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya karena kita mau bikin ulang lagi ya, karena kita selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya di part kedua ini State Manager, kita akan membuat yang belajar untuk dasarnya aja teman-teman. Nah, jadi untuk dasarnya teman-teman bisa mengikutinya. Nah, jadi untuk dasarnya yang pertama kita hapus dulu ini semuanya teman-teman. Nah, jadi ini kodenya mungkin aku taruh dulu di Word atau di ini. Nah, oke kita lanjut ya ke tutorialnya biar nggak lama juga. Kita hapus dulu dari sini sampai sini. Nah, jadi ini void mainnya mungkin akan kita isi dengan ini ya, run my app. Kita bikin sini, bikin class my ini, terus kita bikin di sini dia override, terus widget will context, terus context. Nah, seperti ini. Terus return material app home scaffold namanya teman-teman, scaffold. Terus dalam scaffold itu dia ada app bar lagi, terus dia ada body, ini center,
kita kontrol Z dulu teman-teman. Jadi waktu di bagian app bar, dia ini tidak dikebawahin, dia taruh sini, terus body. Nah, bodinya itu center. Terus kita isi dengan childnya itu teks. Isinya angka 0. Terus padding style, text style, font size 35. Itu untuk childnya kita kontrol dulu, font size 35. Nah, textile teks pakainya ini, center ini, terus scapular. Nah, di bawah center ini kita pakai yang namanya ini apa namanya, floating ya, floating action button, floating action button. Ini nggak pakai ini. Yang material app salah. Yang material. Oke, kita save. Bentar, ini kita perbaiki dulu ya, run app. Argumen. Nah, oke, ini kita save. Nah, ini kita hapus dulu untuk importnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah itu, nih kita mau running dulu dia. Kita mau reload buat halaman. Sudah kita tadi ubah. Nah, dia jadi angka 0. Oke, selanjutnya teman-teman harus download actionnya dulu. Extension, yaitu nama extension itu adalah public acid. Nah, ini teman-teman download dulu, diinstal. Kita tunggu ya teman-teman. Ini kenapa aku nyuruh teman-teman untuk menginstal ya si Publish Acid ini, dikarenakan kalau misalkan nanti teman-teman nih, misalkan teman-teman mau lihat versi dari si Publish CML-nya nih, jadi teman-teman nggak harus melihatnya di bagian sini nih, di bagian get install ini ya. Tidak usah balik lagi ke sini. Jadi teman-teman langsung di Visual Studio Code-nya teman-teman langsung di misalkan Ctrl C P. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kayak get gitu kan. Nah, itu tuh ada get dependency gitu teman-teman. Jadi karena aku baru download, jadi kalau misalkan aku baru download itu tidak bisa langsung ada ya teman-teman gitu. Misalkan nih get nih. Nah, ini belum ada nih teman-teman karena dianya tuh memang belum ada dari si extension yang baru kita download tadi seperti itu. Nah, jadi untuk versinya ini aku sedikit diubah karena kemarin tuh aku pakai Chrome kan ya teman-teman. Jadi kalau pakai Chrome itu dia jadi lebih luas, jadi tidak
nggak bisa ke reload gitu. Jadi pas disambungin di handphone itu nggak bisa kemarin. Nah ini seperti itu. Nah ini kita tadi kan buat sini jadi increment. Nah selanjutnya di main dart ini ya tadi kan kita gabungin teks angka gitu kan on preset seperti itu. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini kita mau import dulu ya karena kita sudah download yang tadi tuh. Nah kita download package dart nih. Nah seperti ini. Karena itu tadi kan belum download itu, jadi pas di import ini get ready import directive tuh. Nah jadi di sini mungkin mau aku tambahkan yang namanya di bawah kelasnya ini aku mau buat yang namanya variable count. Nah var count ini misalkan var ini sama dengan 0 gitu, aku maunya 0. Terus kita pakai void head untuk menambahkan gitu kan. Kita mau misalkan si ininya countnya plus ini. Itu bisa sebenarnya teman-teman. Cuma dia kuning. Nah, setelah itu ini di 0 ini saya mau aku tambahin OBS agar dia bisa di observasi teman-teman seperti itu. Selanjutnya sebentar teman-teman. Nah oke, sekarang kita mulai lagi ya teman-teman. Nanti sampai sini ya. Ini kita close dulu. Ini kita kesampingkan dulu. Nah di sini di bawah si ini count kan. Kita kasih jarak dulu. Tapi nggak bisa. Bentar. Nah di child ya. Di bagian child ini kita kebawahin biar nggak liar ini sebenarnya. Nah, di sini tadi kan kita sudah namanya nah, di sini kita Ctrl Z. Kita ganti di bagian childnya pakai OBX. Kita ganti jadi kita coba kita web. Aduh, dia nge-lag. Kita web, coba di sini ada web with OBX. Nah, jadi ganti pakai OBX. Jadi pas dia ganti pakai OBX, angka yang tadi itu kita ganti, misalkan dia itu jadi namanya itu jadi nama saya adalah Panju, misalnya seperti itu. Terus kita save. Habis itu coba kita ke terminal aja, kita reload. Apakah namanya jadi kita ganti angka 0 jadi nama Panjuna merah? Kenapa merah dia? Nah, karena si OBX ini dia itu tersimpan yang namanya itu di dalam si childnya. Jadi gini nih teman-teman.
Jadi di floatingnya dia ditaruh di luar. Unpressed. Bentar aku lupa tadi caranya gimana sih. Wait. Nah, oke, selanjutnya kita refresh lagi, teman-teman. Nah, kuantar. Aku mau dia tuh bukan angka ya. Wait. Nah, oke teman-teman, jadi tuh aku habis membenerin ini, jadi aku mau running ulang. Nah, ini. Untuk contohnya seperti ini aja teman-teman ya. Kita hapus ininya, countnya. Ini kita hapus guys. Tapi kenapa pakai count value? Orang ada pakai count value, bentar guys. Nama saya Panjul. Dan ini kan, kita lihat sini. Detailsnya benar, dia pakai teks terus. Oh, ininya nggak usah. Ini juga nggak usah. Ininya on press-nya itu dia hanya pakai gunung ini sama ini aja. Udah, kita save. Kita running ulang teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk output yang benarnya. Nah, teman-teman aku di Oke. Maaf ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, kita bikin folder namanya model. Kita silangan dulu ya. Terus selanjutnya nah, modelsnya ini kita bikin suatu file namanya di sini dalam model itu orang.dart. Orang.dart. Nah, sini kita bikin suatu kelas ya, suatu kelas orang, misalkan orang, terus buat suatu variabel nama sama dengan nama, terus waktu bikin nama, namanya siapa? Misalkan dari sini aku namanya dia itu Rizky OBS. Nah, kita pakai .ws. Dan bawahnya lagi kita pakai namanya var umur. Umurnya berapa sih dia? Misalkan dia umur 20 kan. Terus habis dia umur 20, nah selanjutnya di atasnya di sini kita import ya teman-teman. Import package.dart. Nah, kita save. Terus di main Dart-nya, teman-teman di sini bisa tambahkan di bagian. Nah, karena tadi kan kita sudah buat namanya untuk kelas orang ya, teman-teman. Sekarang yang akan kita lakukan adalah di sini kita ambil kelasnya di sini, misalkan di sini itu var nama variabel
misalkan aku namain dia tuh orang. Nah, karena nanti kita setelah var misalkan orang, terus nanti kita ambil nama kelasnya itu adalah orang juga. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini kan masih the method gitu kan. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Di sini teman-teman nge-import ya di sini. Import model seorang guard. Nah, habis itu udah nih. Teman-teman kita save lagi. Save. Nah, setelah itu, setelah di save, nah, di sini kan kita sudah punya kelas orang nih. Habis itu kita copy si orang ini. Nih, kelas orang ini kita copy, Ctrl C. Terus, kita akan meng-upgrade dia itu adalah di bagian uncrash-nya. Oh, di sini. Nah, ada teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung enter. Terus, misalkan kalau di sini namanya orang. Paste tadi orang, terus nama, terus akan ganti. Nah, uppercase itu kita akan mengubah namanya itu, misalkan sini aku namainnya dia itu adalah Panjul, gitu kan. Nah, terus oh, sorry guys. Jadi kita akan menguppercase dia itu pakai yang orang. Oh, ini pakai value ini. Dia tuh sama dengan jangan lupa teman-teman. Jadi orang di sini orang nama value orang dot nama terus dot value-nya terus value terus to uppercase seperti ini. Nah, setelah itu kita save nih. Nah, jadi kita akan mengubah nama si Rizky ini menjadi uppercase di main dart-nya. Nih, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang di sini, yang tadi kita sudah observasi itu adalah ketika nama saya Panju itu kan. Itu ketika waktu kita diobservasi itu. Nah, caranya ini, nama saya ini kita hapus si Panju ini. Nah, kita mau ambil dari si model kita tuh tadi tuh namanya siapa. Gitu kan. Namanya misalkan sini kita panggil orang dot nama terus nama dot value. Nah, seperti ini teman-teman. Kita save. Nah, orang nama value. Nah, sekarang save. Terus kita refresh lagi teman-teman. Nah, jadi dia jadi uppercase. Jadi uppercase itu uppercase ya. Jadi itu ketika nama yang tadi itu dia tuh namanya misalkan tadi tuh dia tuh namanya kecil kan. Nah, saat dari nama kecil. Kalau di sini misalkan sini teman-teman namanya kecil sini. Save Rizky gitu kan. Terus nanti pas di sini yang namanya uppercase itu berarti ada salah satu huruf yang itu besar. Gitu. Nah, jadi itu tadi kan kalau tadi itu aku salah karena tuh aku nama sebelumnya itu di sini tuh aku pakainya yang gede jadi makasnya gede seharusnya aku pakai kecil ya teman-teman. Jadi gitu jadi aplikasi itu salah satu hurufnya itu besar. Gitu sih sama anakku. Terus kalau misalkan teman-teman, kalau misalnya di sini teman-teman nggak mau seperti ini, teman-teman bisa di sini buat di sini misalkan var nama
sama dengan var nama, langsung seperti ini, var nama, terus var umur. Seperti ini. Terus kita ninggalkan pakai ini dulu. Coba kita lihat. Kita save. Di sini kita masukin dia ke dalam konstruktornya. Misalkan sini orang, ya, terus orang, terus pakai namanya this titik nama madis umur. Umur seperti ini. Oke, ini kita save nih. Terus selesai nih. Jadi ini nggak akan kita gunain. Seperti ini. Jadi kelas kita benar-benar cuma kelas yang seperti itu. Oke, kalau udah, kelas yang sesungguhnya tidak ada observasinya, teman. Tidak dikasih observasi. Bagaimana cara untuk menggunakannya itu? Ini kita hapus. Kita lihat di main Dart. Ini dia nih, kita butuh nama konstruktor kan. Orang, misalkan sini nama. Misalkan ya ini namanya itu adalah, Dimas, ya, Dimas. Terus nanti dia pakai umurnya berapa nih umurnya? Misalkan dia umurnya 20 nih, kita tap aja. Seperti ini hasilnya nanti. Bentar, ini kadang-kadang jadi ada error ya. Ini nggak usah pakai OBS. Ini aja. Sekarang jadi kita akan membuat kelasnya itu menjadi observable. Kita pakai tadi OBS ya, teman-teman. Ini kan kita nggak bisa ngambil nama orang itu pakai langsung nama gitu. Jadi kita harus ambil dengan menggunakan orang, ya. Orang titik value titik nama, seperti ini. Terus ini kalau misalkan kita running itu pasti dia bakal error. Ini di error guys, dia nggak mau. Jadi cara mengembalikan supaya dia nggak error lagi, sebentar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan suatu models yang dia observable, berarti di sini teman-teman, bisa dihapus dulu. Jadi model yang kita observable, kita harus update dulu seperti ini nih. Misalkan seperti ini. Jadi
di orang update ini kita isiin misalkan ininya adalah model kembalian gitu kan. Nah terus ini untuk value nya model kembalian. Nah ini namanya ya teman-teman. Model kembalian nama. Nah model kembalian nama ini kita ganti sini, kita pakaiin to string dulu, terus pakai to string titik to uppercase seperti ini. Nah udah nih kita save. Nah selanjutnya ini kita ganti kan kita udah bikin orang update model kembalian kan. Sekarang kita bikin sini orang value nama gitu. Nah terus kita ini ganti nih ininya, kita ganti juga jadi orang Ctrl Z orang value nama. Oke. Ini yang orang update model kembalian tetap gak sih? Bentar. Bentar guys. Aku kayak salah gitu sih. Nah, jadi teman-teman cara memperbaikinya aku nggak tahu. Pokoknya nanti dia tuh ketika sebenarnya kodenya benar, cuman nanti ketika teman-teman ngerunning lagi, terus teman-teman kayak misalkan di sini teman-teman mengisinya itu, kalau misalnya teman-teman nanti klik nama ini, nanti teman-teman bisa berubah jadi kecil namanya. Ini misalkan sini aku Dimas kecil, terus ini kita ini aja seperti ini. Nah nanti kan orang value nama. Nah masalahnya di atas ini orang nama Dimas terus Joni umur misalkan gitu kan, kenapa ini merah gitu teman-teman. Jadi aku gak tahu ini kenapa merah dan parameter gak tahu. Nah intinya seperti itu, nanti teman-teman bisa. Nah ini kita hapus karena kita tidak akan menggunakan yang seperti ini. Misalkan kalau pakai ini, nama saya adalah Rizky, itu aja. Terus ini nggak usah pakai ini, pakai ini aja. Oke, kita save. Ini mungkin kita nggak usah pakai ini. Save, kita balikin lagi ke awalnya. Bentar, ini kayaknya ada yang nih. Nah, mungkin jadi seperti ini saja.
Nah, selanjutnya itu materi selanjutnya itu tentang web. Nah, jadi selanjutnya di sini kita mau buat file. Kita sudah bikin folder controller, di sebelumnya kita bikin file aja langsung. Kita bikin file namanya orang controller.dart. Nah, di sini kita komen. Nah, kasih komentar aja dulu, kita komen, kita enter ke bawah. Terus sini teman-teman bisa, misalkan sini teman-teman bikin kelas ya, kelasnya ini kelas orang. Bentar, kelas orang. Nah, seperti ini. Nanti dia tuh isinya, misalkan itu var nama ya. Isinya hanya var nama sama dengan misalkan namanya itu dia itu adalah Agus. Agus.ebs. Terus di sini kita pakai var umurnya sama dengan 40.obs. Nah, di sini kita pakai import ya teman-teman. Jangan lupa kita diimport. Import dulu. Import package Dart. Oke, nice. Kita save. Nah, selanjutnya nah, kita lanjut ke yang orang controllernya. Kita bikin kelas orang controller extends ke get controller. Get controller. Terus ini jangan lupa teman-teman mengimport ya. Diimport. Importnya apa? Package dat. Apa ini? Aman package. Oke, extends. Bentar. Orang. Oke, selanjutnya sebentar guys. Nah, jadi di video part 2 ini memang agak panjang, karena mungkin nanti akan aku satukan dengan video part 3. Jadi nanti aku akan jelaskan menggunakan bahasa versi aku, karena di sini kan dia belum mulai project gitu ya teman-teman, kalau lihat dari video tutorialnya. Karena kita mau bikin kelas. Kita bikin di sini variabel orang. Sama dengan orang. Terus ini kita bikin void-nya dengan change uppercase. Orang nama value itu uppercase. Nah, seperti ini. Jangan lupa nih teman-teman bisa nge-import satu lagi, yaitu import model orang Dart. Nah, seperti ini. Kelas orang controller extends get x controller. Save. Nah, selanjutnya kita ke main Dart-nya. Nah, di main Dart-nya di sini teman-teman. Wait. Oke. Jadinya teman-teman, ya, di sini kita tambahkan satu import. Import itu controller orang controller Dart. Nah, setelah itu kita maka di sini adalah final orang get controller orang C nih. Terus nanti di bagian nama saya ini bukan nama ini lagi, tapi nama saya
itu menggunakan variabel sama yang orang C ini. Orang C dot orang dot nama. Kita save. Udah nih. Nama. Terus nah, selanjutnya di bagian on presence-nya kita uppercase. Ya, teman-teman, uppercase. Di sininya kita orang C change uppercase. Nah. Oke. Bentar. Nah, kita save, teman-teman. Kita save, terus kita update. Coba kita running. Nah, nama saya Agus, karena dia sudah berubah. Terus, selanjutnya, video huruf nih, kalau misalnya teman-teman klik ini, dia... Nah, wait, kayaknya ada yang salah deh. Masa dia kalau misalnya dia di uppercase, berarti dia gede gitu tulisannya, teman-teman. Bentar, kayaknya ada yang salah deh aku. Enggak sih teman-teman, bagian sini benar, terus di bagian oke, wait. Nah, oke guys, jadi di video tutorial yang kedua ini tadi kan kita sudah berhasil nih. Tadi sudah aku perbaiki ya teman-teman, jadi kenapa tadi dia tidak uppercase. Kita mau running dulu teman-teman. Aduh, betul teman-teman, ini dia nge-lag. Oke, sekarang udah bisa teman-teman. Kita mau running. Delot O3, oh mama, dia merah teman-teman. Sebentar teman-teman. Lah, kok dia merah sih? Di orang controller coba kita lihat di orang berat. Benar. Wait, kenapa dia merah? Saya dia bisa si Agus ini. Aduh. Nah, oke, jadi teman-teman. Like guys. Wait. Ya Allah. Bentar teman-teman dia nge-like. Nah, jadi ini sudah bisa ya. Tadi kan sebelumnya dia itu adalah yang nama Agus biasa gitu ya teman-teman. Terus jadi kita sudah bisa pakai yang namanya uppercase-nya. Jadi kan kita balikin. Oh, nggak bisa, dia hanya bisa nambah. Lupa. Oke. Selanjutnya adalah wait guys. Banyak persabar aku sama ini.